Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isna Masyitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selalu diijabah doa-doanya oleh Allah, dan kalian para pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan. Amin Allahumma amin. Share kegiatanku pada video kali ini adalah video lanjutan yang video kemarin ya teman-teman. Ini ya, aku lagi mau goreng bandeng, yaitu ikan bandeng presto ya teman-teman. Ini udah aku siapkan untuk wajannya, dan ini dia ikannya cuma 3 aja karena rencananya mau untuk makan siang ya teman-teman, aku, Dedek Zanuba sama Kakak Faza. Jadi ini aku goreng terus nunggu ikannya mateng. Itu biasanya kalau mama itu sukanya nyambi, jadi aku nyambi, cuci tempat bandeng tadi, aku cuci biar nggak ada cucian kotor gitu ya teman-teman. Karena kan yang teman-teman tahu kemarin itu videoku aku beberes dapur bilik yang super duper berantakan ya teman-teman. Dan Kakak Faza itu dia tuh mau ngelihat ikannya juga gitu, karena kan takut gosong gitu waktu aku tinggal nyuci tempat bandeng tadi. Dan lanjut, ini udah selesai, terus aku masukkan ikannya ke rak. Lanjut, ini tuh aku lagi nyiapin mau kupas bawang gitu ya teman-teman, untuk bawang merah dan bawang putih. Dan aku juga mau ini ngerefill untuk ini ya, apa namanya, kaldu. Biasa ya aku sukanya itu kaldu yang kuning ya teman-teman, karena menurutku untuk masakan apapun itu dia nggak ngerubah rasa gitu loh. Tapi sih kembali ke selera masing-masing ya, kadang ada yang suka oranye, ada yang suka merah kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk kaldu kuning ini tuh dia nggak enak kalau aku bilang ya, karena aku nggak pernah masak pakai micin atau moto itu loh, yang Ajinomoto atau yang sebangsanya itulah ya. Ya emang udah cocok aja gitulah maksudnya di lidah gitu ya teman-teman. Dan ini untuk satu renceng kaldu ini aku biasanya habisnya itu bisa sampai 2 minggu gitu ya teman-teman. Ini udah selesai, udah aku tutup aja, terus lanjut aku buang-buangin untuk kulitnya. Dan nggak lupa aku letakkan kembali ke rak bumbu sederhana ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau kupas bawang merah sama bawang putih, dan ini tuh masing-masing seperempat. Kalau di sini berapa ya teman-teman, aku agak lupa ya. Kalau bawang putih kalau nggak salah 7.000 deh ya. Kalau bawang merah itu juga masih mahal di sini, masih 8.000, tapi udah agak murah sih. Kan kemarin tuh sempet ya sampai harga 13.000, Masya Allah, seperempat loh itu teman-teman. Ini udah di harga 8.000, alhamdulillah. Dan ngupas bawang ini tuh lama ya teman-teman, jadi aku pindah ke bawah aja gitu. Enak ya kalau kita sambil duduk ngemper gitu ya di bawah. Dan aku kupasinnya tuh biasanya tuh lama banget ya teman-teman. Dan ini tuh aku sambil tengok-tengok karena ada suara berisik, anakku tuh ternyata lagi nangis gitu mainan sama kakaknya. Biasa ya teman-teman kalau anak-anak itu, padahal jarak mereka itu 5,5 tahun, hampir 6 tahun gitu lah ya teman-teman. Tapi gitulah ya, namanya anak kecil itu biasanya diajak main malah dia nangis kayak gitu ya. Jadi ini aku mau diemin Dedek Zanuba dulu. Terus kakak tuh nggak pernah ya, dia tuh berpangku tangan gitu. Jadi misal lihat aku lagi apa itu selalu bantuin, Bu, kakak bantu ya Bu. Terus Dedek Zanuba tuh nggak jadi nangis loh teman-teman, karena dia tuh lihat kayaknya seru gitu ya, mesti kupas bawang. Jadi dia tuh nggak jadi nangis, udah diem terus ikut ngupas bawang sekalian. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun pekerjaan yang receh dibantuin sama anak kayak gini tuh rasanya tuh senang banget gitu ya teman-teman. Pekerjaan bisa cepet selesai dan ya enak aja kalau dibantuin anak-anak gitu ya teman-teman. Ini kakak udah pamit mau sekolah diniyah ya teman-teman, tadi udah kelihatan kakinya pakai sarung ya dia. Ini aku lanjut kupas sendiri. Kalau ada yang nanya kenapa kupas bawangnya banyak banget, karena di sini aku mau persiapan gitu ya teman-teman, untuk menyambut bulan puasa. Aku mau bikin bumbu dasar putih gitu ya teman-teman. Kalau biasanya di vlog-vlog
ibu rumah tangga lainnya, ada vlog-vlog terkenal itu ya, biasanya mereka itu bikin bumbu dasarnya tuh ada 4 macam gitu loh teman-teman. Ada bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu dasar oranye, sama bumbu dasar kuning. Tapi kalau aku cuma bikin bumbu dasar putih aja. Ini aku lagi goreng kemiri ya teman-teman, karena bumbu dasar putih yang aku bikin itu aku pakai 1/4 bawang putih, 1/4 bawang merah, sama 1 ons kemiri. Tapi kemirinya tuh aku goreng dulu biar enak gitu loh teman-teman. Kalau menurutku biar nggak sengir gitu loh rasanya. Dan ini udah selesai goreng ya, mau lanjut aku haluskan, aku blender gitu ya teman-teman. Jadi aku masukkan untuk kemirinya sama bawangnya. Ini kemirinya emang sedikit banget sih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Dan aku kasih air sedikit, aku nggak pakai minyak ya teman-teman, karena aku nggak terlalu kalau kebanyakan minyak gitu nanti kan habis ini tuh mau aku tumis soalnya untuk bumbu dasar putihnya supaya awet gitu ya, supaya mateng. Dan kenapa aku bikinnya kok cuma bumbu dasar putih aja, karena kalau yang masakan berbumbu merah itu aku jarang buat, karena pertama aku nggak suka pedes, anak-anakku juga kan nggak suka pedes, jadi aku bikinnya bumbu dasar putih aja. Misalkan nanti mau bikin masakan yang berbumbu kuning, nanti tinggal tambahkan kunyit dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya kayak gitu ya teman-teman. Misalkan mau bikin masakan yang berbumbu merah, nanti tinggal dicampur aja sama tomat sama cabai yang dialusin kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurutku bumbu dasar putih ini tuh udah mencakup segala aspek masakan lah ya. Ngomong apa sih gue? Terus lanjut ya teman-teman, ini tuh udah halus semuanya dan aku mau numis dulu. Dan ini untuk caraku menumis supaya awet itu aku tumis dulu nggak pakai minyak ya teman-teman. Ini asal aku masuk aja sampai susut gitu loh untuk airnya. Nanti kalau dia udah kering dan udah berubah warna, baru aku masukkan sedikit minyak kayak gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya supaya bumbu dasar itu awet itu sebenarnya mudah banget ya teman-teman. Untuk bumbunya itu harus benar-benar matang, dan kalau aku ya seperti inilah ya. Untuk bumbunya itu pokoknya kadar airnya itu aku hilangkan dulu supaya dia tuh bener-bener kering, baru aku masukkan untuk minyaknya. Ini udah aku masukkan ya teman-teman, emang sedikit aja karena dia udah ada kemirinya, jadi dia tuh udah berminyak gitu loh. Dan lanjut aku tumis-tumis sampai matang kayak gini. Ini udah matang, udah bener-bener kering, udah kelihatan banget ya teman-teman teksturnya. Lanjut aku salin ke wadah. Ini kalau segini tuh kalau buat aku itu bisa untuk 2-3 minggu gitu ya teman-teman, karena emang bener-bener pakainya tuh sedikit aja udah berasa gitu loh. Dan aku nggak kasih merica ya teman-teman, dia cukup 3 ini aja. Nanti kalau misalkan mau bikin sop, tinggal kita kasih sedikit merica gitu di kuahnya. Ini udah selesai, dan ternyata tuh tempat yang kotak itu nggak ada tutupnya. Jadi aku salin lagi ke wadah yang bulat-bulat ini karena ada tutupnya ya teman-teman. Gimana ya, tadi tuh aku asal ambil aja gitu loh. Dan ternyata nggak ada tutupnya, ya Allah. Lanjut, ini aku mau masak ya teman-teman. Ini tahu, ada ini kelapa parut, ada bumbu dasar putih, ketumbar bubuk, sama kunyit bubuk, kaldu, garam. Udah kayak gitu aja. Terus lanjut, ini aku kasih tepung juga sih, lupa tepungnya. Ini 2 sendok ya teman-teman, tepung bumbu gitu. Aku mau nyoba bikin perkedel tahu yang pakai kelapa parut, tapi aku nggak pakai telur ya teman-teman, karena aku udah pakai tepung. Dan ini udah aku coba untuk goreng, ternyata dia tuh bagus ya teman-teman, nggak pecah, dan dia juga kering, enak, dalamnya juga matang karena aku nggak terlalu banyak kasih tepungnya ya teman-teman. Ini tadi misalkan aku kasih tepung cuma 1 sendok aja, kayaknya juga udah
enak, dia udah nggak pecah gitu loh. Ini sayurku sayur petis sama sambal kecap. Terima kasih karena udah mau menonton videoku. Jangan bosan-bosan nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.